Bapak Ibu Saudara-saudari, soal surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan mengenai penataan penjualan daging babi atau daging non halal menuai banyak kritikan, dan beberapa kritikan kita akan coba melihat lewat video-video yang akan saya tampilkan di kesempatan ini. Semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Advokat Frans Harahap SHMH. Kita mau bahas lagi tentang surat edaran Wali Kota Medan yang melarang berjualan di trotoar di bahu jalan untuk daging babi dan daging non halal lainnya. Jelas surat edaran ini diskriminatif. Di mana diskriminatifnya? Karena alasannya untuk menghargai umat agama tertentu, ya. Dan diskriminatifnya hanya kepada daging babi, daging anjing, dan daging non halal lainnya. Non halal menurut siapa? Kan begitu. Ini diskriminatif. Walaupun tujuannya dibilang untuk kebersihan, penataan lingkungan, harusnya untuk semua pedagang atau dagangan yang di bahu jalan. Jadi ini tentu bisa kemana-mana dampaknya, karena belum jelas nanti pedagang ini bisa jualan di mana. Ya, kalau tentukan yang jelas, berapa harganya, pastikan mereka pindah, dapat tempatnya sehingga mereka bisa jualan lagi. Kalau tidak akan berdampak kepada bisnisnya mereka, keluarganya juga. Rumah makan yang menggunakan daging babi, rumah makan Batak, rumah makan Chinese dan lain-lainnya juga termasuk sebagian besar suku Batak yang menggunakan babi sebagai makanannya dalam adatnya juga akan terganggu. Oleh karena itu harus segera dilakukan upaya hukum. Apa upaya hukum yang dilakukan? Yang pertama, ajukan keberatan kepada Wali Kota Medan dalam 21 hari sejak diterbitkan. Jadi ajukan surat keberatan. Dan kemudian jika ditolak atau tidak ditanggapi, ajukan banding administratif ke Gubernur Sumatera Utara. Jika Gubernur Sumatera Utara tidak menanggapi ataupun menolak lagi, baru ajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Itu syaratnya ya. Dan saran dari saya supaya menjadi lebih efektif, segera teman-teman pedagang daging babi bentuk asosiasi. Ya, supaya kuat, bersatulah untuk kebaikan bersama, saling mendukung, saling membantu ya. Segera bentuk asosiasi, kemudian buat argumentasi tentang diskriminasi ya. Satu saran tambahan lagi dari saya, mengingat tenggang waktu 21 hari kerja untuk mengajukan keberatan setelah surat edaran diterbitkan itu sangat singkat, maka jika proses badan hukum itu memakan waktu, Anda bisa mengajukan dulu keberatan sebagai kelompok pedagang ya, agar tidak kehilangan hak hukum, sembari memproses legalitas asosiasi untuk tahapan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan untuk membantu teman-teman yang lain, tolong video ini diviralkan, disampaikan kepada teman-teman para pedagang kaki lima, khususnya yang jualan daging babi. Salam keadilan. Saya Ketua Umum Pemuda Marga Sigima. Marga Sigima organisasi kesekuan suku Karo. Jadi mana permasalahan ini, masalah babi di Kota Madiun Medan. Jadi ada salah satu organisasi untuk mendesak kepala daerah wali kota Kota Madiun, yaitu Bapak Eko Waas. Jadi supaya menutup semua pedagang-pedagang babi. Jadi saya berharap pada Bapak Wali Kota Eko Waas dan kamu juga awalnya sebagai wali kota, saya yang membanggakan kamu, dan saya juga pertama kali suka untuk mengorbitkan kamu. Jadi ketika permasalahan ini, kamu sebagai wali kota harus ambil kebijakan, betul-betul dipikirkan, betul-betul bijak. Jangan sempat ada kegaduhan. Dan kita juga harus tahu, mereka sudah puluhan tahun berdagang, kopi babi atau segala. Tinggal lagi kebersihan itu sangat perlu. Jangan seperti tahun 2017, juga begitu salah satu organisasi pada waktu itu disuruh tutup semua mulai dari Tanjung Pinang sampai Lubuk Pangkep Utara. Sehingga Bupati sudah dibuat peringkat 2 kali, 24 jam bila tidak tutup kami akan menyoping. Begitulah katanya para bupati-bupati di restoran. Sehingga Bupati sudah mengeluarkan pergub dan juga Ketua Kapolsek PP sudah mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha-pengusaha babi panggang. Sehingga datang ke rumah saya menangis, sehingga saya akan turun, sehingga mediasi
sehingga membuat kebersamaan, membuat sikap yang kita buat kebersihan sehingga tidak terjadi penutupan. Ini pun saya berharap kalau misalnya Bapak Wali Kota bisa atau ditakut-takuti 3 kali 24 jam, apabila tidak ditutup, kami akan shopping tur. Lihat tanggal berapa dia shopping. Juga saya siap akan turun membela kebenaran. Tapi kebersihan itu perlu. Juga saya berharap para pengusaha bagi saudara-saudara saya, kebersihan dijaga. Boleh-boleh saja. Karena saya di agama ini sama. Bapak saya Muslim, bapak saya seorang Katolik. Saudara-saudara saya Muslim semua. Kami 5 lelaki. Saya Katolik, 4 Muslim. Yang perempuan juga Katolik. Jadi di kota Medan ini kota memang betul-betul kebersamaan. Jadi jangan wali kota saat ini sehingga ada kegaduhan. Ini tidak main-main. Apabila ini terjadi kegaduhan, ini biasa. Ini betul-betul bijak wali kota. Kamu wali kota sebagai wali kota, kalau sempat ini terjadi kegaduhan, ini tidak main-main. Kalau kamu tidak mampu, lebih baik nggak kamu malah jadi wali kota. Tak kuliah dulu, mungkin kamu masih muda kali. Jadi itu yang saya harapkan. Jangan takut. Banyak kebenaran, diutamakan kebenekaan. Dan ini kota Medan, kota toleransi, kota kebersamaan, tapi jaga kebersihan. Dan boleh dititipkan, tapi jangan ada yang dirugikan. Demikian dari saya sebagai Ketua Umum Pemuda Marga 5, organisasi kesatuan suku Karo. Saya cinta perdamaian. Kita utamakan kebenekaan. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Oke, maju jua. Horas. Awe. Yogu. Jua-jua. Matur nuwun. Kamsia. Iya, saya mampu Pak. Kamu mengerikan Pak. Maka saya tahu undang-undang Pak. Kalau saya tidak mengikuti peraturan tadi Pak, saya melanggar undang-undang. Dibuka mohon, sumber jualan. Jadi Pak, saya mau dibantu Pak. Saya cari makan sama saya. Saya dalam rumah saya yang jualan Pak. Iya Pak. Sudah diperbolehkan Pak. Tapi kalau mereka, kalau ada tadi ditetapkan adanya undang-undangnya bahwasanya kerjanya ada dilarang jualan daging babi. Mohon Pak saya bicara salah kalau salah bicara. Gak usah Bapak capek-capek untuk itu saya beli babi. Saya sendiri untuk Pak. Gak usah capek-capek Pak. Iya. Itu yang di depan Polda itu ramai sejual daging babi. Tapi kalau Bapak bilang tolong menghargai, jangan nampak daging digantung. Boleh. Jangan digantung dagingnya. Oh, doon ako kasi nenggolan eh. Amang, oh, baru nenggolan eh. Saya supaya nggak nampak kali. Saya siap. Saya siap. Pak. Di dalam sana. Tunggu dulu. Tapi Karena gini, Mama dulu cakap sebentar. Begini Pak. Kalau saya di sinilah jalan cari makannya. Biar bisa dibutuhi anak istrinya. Kenapa mereka nggak dilokasikan juga ini Pak? Tunggu dulu. Enggak, kenapa kita gitu? Saya mohon. Selangkan yang di depan Polda sana itu kalau datang Purwowo dari situ keluar masuknya. Jalan besar. Tolonglah Pak, di sini tidak ada lewat apa-apa di sini. Di sana besar-besar itu induk Kota Medan. Keluar masuknya Purwowo dari situ. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita pegang itu. Di depan Polda pula. Ya Pak ya, tolonglah Pak. Kita memotong di RPH, ada surat. Ada surat ini kita bawa. Jadi Larangan menjual daging babi ini kejadiannya di Kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kalian merasa keberatan kalau mereka menjual daging babi di lapaknya? Di lapaknya loh, mereka itu jualan daging babi sudah bertahun-tahun, bukan baru lagi ya. Emang kalian dirugikan? Emang kalian diganggu? Biar kalian tahu ya, di Medan ya, dengan di Siantar ini sebenarnya orang Kristen masih mayoritas ya. Biar kalian tahu kalau kami orang Kristen ini bersatu di Siantar ini untuk tidak membeli dagangan kalian. Setengah orang Muslim di sini tidak makan. Ya, percaya nggak? Saya jelaskan ya. Contohnya di Siantar ini. Di Siantar ini pabrik mie, pabrik roti, roti ganda, pabrik mie itu pengusahanya orang-orang Cina. Pekerjanya siapa?
orang-orang Muslim, kebanyakan orang-orang Jawa, ya. Di sini tukang jahit banyak orang Muslim. Yang jahit siapa? Orang-orang Kristen. Kalau orang Muslim enggak pernah menjahitkan baju di sini, jarang. Biar Bapak tahu ya. Di sini pedagang gado-gado, pedagang nasi, orang Muslim. Yang beli siapa? Yang beli orang-orang yang tidak berkerudung, ya. Jadi kalau kami bersatu untuk tidak menyentuh dagangan kalian, setengah dari kalian tidak makan. Jadi kalian harus sadar itu. Jangan hanya kemenangan diri kalian. Tetapi walaupun kayak gitu, kami tidak pernah melakukan hal itu. Karena apa? Karena ajaran kami itu ajaran kasih, ya. Yesus kami itu mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang tanpa memilih apakah itu agamanya, sukunya, rasnya. Itulah hebatnya ajaran Kristen, mengasihi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya kalian lihat diam-diam, bukan berarti kami bodoh. Kami hanya menjalankan agama kami, ya. Karena kami itu yang membela kami, Allah yang di sorga bersama dengan Yesus. Kami tidak butuh pembela manusia yang bisa binasa, ya. Karena kami hanya mengandalkan Yesus dan Allah yang di sorga. Jadi jangan kalian seenaknya seperti itu, ya. Takbir! Takbir! Meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi yang berada di Jalan Turi, Jalan Bahagia Bypass, Jalan M. Nawi Arab, sekitarnya dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan jika tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi lapangan. Demikian kami dari Forum dan Ormas BKM yang ada berhadir pada malam hari ini. Takbir! 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 Hari ini mau makan dulu di soto babi kesukaan warga Medan nih. Nah, menu soto babi ini mah jarang-jarang kali nih ada di Medan. Gila di tempat, pagi-pagi aja pun udah ramai kali nih. Kok, masih ada sisa satu kali? Soto babi full ya kok? Gak ada babi gak kuat aku kok. Ini dia, soto babi, makanan langka yang jarang bisa ditemukan di Medan. Mau makan ini aja pun harus rebutan sama orang nih. Kuda kita mau item nih. Laknya oke lah. Sampai jam berapa kita dapat ikan rame, cepat rame kita tutup. Di kuah-kuah terakhir nih. Oh, sedap sih ya. Nah, kalau kalian mau makan soto babi ini, usahakan datang lebih cepat sebelum jam 8. Karena memang benar setelah jam 8 hoki-hokian nih antara dapat atau enggak. Untuk rasa soto babi ini memang gak usah diragukan lagi deh. Apalagi yang mau makan di sini itu semua pada rebutan. Personally sih mama lebih suka soto babi dengan daging-daging ini dicampur dengan nasi ya, habis itu disantap. Nah, buat anak-anak mama yang kangen ataupun penasaran dengan soto babi, yuk langsung aja deh meluncur ke sini. Lokasinya ada di Soto Babi Aheng, Jalan Asia, anakku. Ingat dicatat. Viral saat ini di Kota Medan bahwa ormas keagamaan termasuk agama Islam yang adalah agama yang sah di negeri ini sangat kita hormati dan kita jaga kerukunan antar umat di dalam sebuah gerakannya menekan pemerintah Kota Medan supaya terkait dengan pedagang hewan daging babi di Kota Medan dihentikan oleh para pedagangnya karena jelang puasa. Atas apa yang diucapkan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dari agama Islam, saya tidak setuju. Tetapi apabila didesak pemerintah supaya penjual atau pedagang daging babi yang adalah haram bagi saudara kita yang beragama Islam dibuat tempatnya khusus dan tertentu dan dirapikan supaya yang beragama Islam lewat lalu lalang dalam dia berbelanja atau melakukan kegiatannya tidak tersenggol atau terbawa kepada sesuatu yang tidak nyaman. Ini yang menjadi tanggapan dari saya, Ketua Umum Majelis Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum. BKM dan Ormas Islam minta Pemko Medan segera tindak lapak daging babi jelang Ramadan. Saya tidak setuju kalau ditindak. Tetapi kalau dialokasikan, ditertibkan, tempatnya dikhususkan, dan jangan hanya bulan Ramadan, selamanya dia tempatnya khusus. Sehingga ada yang merasa bahwa itu adalah halal bagi yang agama lain, silakan. Lalu yang merasa itu haram bagi agama Islam, ya biarlah dia tetap
meyakini apa yang diyakini dia, bahwa daging babi itu adalah haram. Kita hormati itu. Tapi ada kata Panji Gumilang. Apa kata Panji Gumilang? Rizky Febi, SH. Ya, terkait dengan pernyataannya Panji Gumilang, yaitu anjing atau babi lewat pada kabur, tapi korupsi tidak. Hal ini tampaknya merupakan narasi satir yang muncul di media sosial atau diskusi publik untuk menyindir situasi hukum di Indonesia. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjuang kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah, teman-teman, viral wali kota Medan diduga melakukan diskriminatif terhadap penjualan daging babi di kota Medan setelah adanya tekanan dari ormas tertentu yang meminta wali kota Medan untuk mengeluarkan atau melakukan penertiban penjualan daging babi di sekitar kota Medan. Setelah itu lalu pemerintah wali kota membuat surat edaran untuk penertiban daging babi. Nah, teman-teman, dari surat edaran tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Pemko Medan dinilai adanya indikasi diskriminatif terhadap penjualan daging babi di sana. Penertiban yang dilakukan hanya dikhususkan pada daging babi, sementara pada daging yang lain tidak dilakukan penertiban. Oleh karenanya, penjual dan konsumen daging babi yang ada di kota Medan merasa dirugikan dan merasa diskriminatif oleh wali kota Medan, dan oleh karena tuntutan dan juga tekanan dari para ormas-ormas kadrun yang sangat meresahkan, di mana mereka di mana-mana kadrun-kadrun ini meresahkan, saudara. Jadi oleh sebab itu masyarakat kota Medan, khususnya konsumen dan penjual daging babi, melakukan penolakan secara tegas, sehingga mereka membuat satu pernyataan bahwa di dalam surat edaran tersebut konsumen dan penjual daging babi merasa diskriminatif oleh wali kota Medan. Nah, teman-teman, memang kalau kita melihat ya, setelah ultimatum dari berbagai ormas-ormas ini yang mendesak wali kota Medan, seolah-olah wali kota Medan ini adanya ketakutan terhadap ormas-ormas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan wali kota ini ikut-ikutan atau memang dia mendukung untuk melakukan atau mengusir atau melarang untuk daging non halal ini dijual di daerah umum katanya. Ada beberapa alasan dan lain sebagainya. Sementara mereka yang menjual daging non halal ini sudah lama, sudah beberapa tahun. Tapi mendadak oleh karena adanya atau penolakan dari berbagai ormas-ormas kadrun ini, mendadak surat edaran tersebut dikeluarkan oleh wali kota Medan. Pertanyaan kita, apakah memang murni ini dilakukan oleh wali kota Medan atau karena tekanan dari ormas-ormas tertentu untuk melakukan penolakan terhadap penjualan non halal atau daging babi di sana? Jadi saudara, kalau penjualan non halal itu dihentikan, maka berdampak pada keluarga yang berdagang. Jadi seharusnya orang-orang ini menghargai orang lain. Apa yang menyebabkan mereka itu ketakutan kepada daging babi? Kita tidak tahu. Ya, mungkin di dalam ajaran mereka mengajarkan itu. Tetapi kan mereka sedang mendisiplinkan diri untuk melawan hawa nafsunya, untuk tidak emosional di dalam bulan-bulan yang mereka sedang jalani. Seharusnya perbuatan baik yang mereka lakukan, tetapi pada faktanya bertolak belakang apa yang diajarkan oleh agama mereka. Jadi di sini saudara, kita meminta supaya penjual dan konsumen, dan terlebih advokat saudara kita yang ada di Medan sana, untuk melakukan penolakan serta membuat laporan untuk menolak bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota itu adanya indikasi diskriminatif terhadap masyarakat kota Medan, khususnya konsumen dan penjual daging babi. Jadi oleh sebab itu saudara, kiranya
segera tertangani dan juga ada titik temu supaya tidak berlarut-larut terkait dengan kasus ini. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.